Halo Pak, apa kabar nih Pak Sehat. Desa? Panggilannya apa nih Pak Desa nih? Teman-teman saya MBC manggil saya Pak D. Oh. Nama saya Desa. Kok mirip ya? Mirip ya? Saya juga dipanggilnya Pak D, karena memang di belakang saya kan Dewa ya, Pak D gitu. Iya, begitu posternya ditayangin, teman-teman perbankan di Semarang, wah itu Pak Indar legend. Legendnya apa? Legendnya banyak nggak kelihatan di belakang layar gitu, jadi legend gitu kan. Legend, Bapak terkenal. Kenal. Oke. Sehat Pak? Alhamdulillah Pak Desa. Sehat juga? Sehat. Sehat juga ya. Gimana kita manggilnya saling Pak D aja ya? Bapak boleh manggil nama bebas Oke, lah. iya. Bapak kayaknya lebih legend. Lebih legend itu maksudnya tanda kutip nih. Mungkin teman-teman ya kalau dibilang legend itu artinya lebih ke usia yang uzur. Usia boleh tua ya, pengalaman lebih banyak. Oh nggak kelihatan gitu. Pak? Iya. Bapak Iya. masih fit. Masih fit. Terima kasih Ade. Seneng loh ketemu Pak. Setelah sekian lama kita nggak ketemu gitu ya. Ini terakhir ketemu, nggak pernah ketemu sebenarnya. Ya, cuman DNA-nya mirip-mirip lah. Saya MB sama Ciputra mirip-mirip lah. Iya. Ini ngobrol-ngobrol hari ini kita ngobrolin tentang green financing ya. Iya, betul. Saya dengar berita ini cukup apa ya, luar biasa ini katanya khusus di BSB City ya. Citraland BSB. Citraland BSB Semarang ini ada salah satu produk yang dijual terkait green home. Nah, aku tuh jadi agak sepertinya Citraland ini sangat inline dengan apa yang dilakukan oleh dalam hal ini oleh CIMB Niaga ya, Bank CIMB Niaga ya. Mungkin sekitar segini Pak De. CIMB Niaga itu sebenarnya juga menjalankan yang namanya green financing. Ya, kami mulai tahun lalu itu ada beberapa program yang sebenarnya kita sudah mulai jalankan terkait green financing. Jadi lebih kepada kondisi yang kita bilang ini ya, ekologi, ekosistem yang terus berkelanjutan itu kita sudah jalankan. Nah, salah satu yang kita jalankan itu untuk Pak Dev tahu yang inline banget sama Ciputra ini ya, BSB ini adalah terkait dengan pembiayaan hijaunya. Pembiayaan hijau. Ya. Jadi kami itu punya program yang memang mendukung program dari sebenarnya program ini bukan cuma terkait Indonesia ya. SDG ini kan terkaitnya juga dengan kepedulian orang sekarang terkait dengan masa depan yang berkelanjutan, Betul. lingkungan hidup yang benar. Betul. Kira-kira di BSB apa aja nih? Oke, jadi bicara tentang SDG ya Pak, SDG. ya Sustainable Development ya. Ya. Jadi dulu tuh saya sebelum di Semarang kan memang di Ciputra World 1. Di Ciputra World World 1 Jakarta itu juga kita pakai Jadi certified. sebenarnya di Ciputra sendiri itu udah jalan ya? Iya, udah Terkait concern. hal ini? Udah Udah concern concern. Iya terkait betul, hal udah ini, concern. oke. Jadi memang salah satu Ciputra World sudah certified green juga gitu ya. Memang nggak semua developer dan perbankan juga concern terhadap si green ini Pak, gitu ya, green ini. Terus periode 2012 kami memang mendevelop desain land developmentnya memang green ya. Salah satu contoh nih Pak, dari kebijakan government misalnya 60% itu yang bisa di develop jadi kafling gitu ya. Kafling. Tapi kita efisiensi itu nggak langsung dihabisin. Jadi ada kurang lebih Bertahap ada gitu kita enggak ngomongnya. Pak. Jadi misalnya kalau dalam sebuah regulasi government, developer tuh hanya boleh mencacah kafling itu dari total area itu 60%. Oh, Nah, oke. ya kan. Nah, beberapa developer memang ada yang pengen memaksimalkan revenue dengan mendekati 60%. Tapi kalau Ciputra Group tidak hanya melihat itu, tapi melihat kenyamanan dan greennya. Oke. Jadi average mungkin bisa jadi efisiensi itu 55, 50 gitu ya. Tapi value-nya yang didapat oleh konsumen adalah greennya. Gitu. Oke. Nah, Ini sejalan juga berarti dengan Bank CIMB Niaga ya dalam hal ini ya, karena makanya itu Bank CIMB Niaga karena sangat konsen pada program-program yang berkelanjutan. Makanya salah satu juga kita itu sebenarnya memberikan beberapa hal yang untuk menunjang developer-developer yang terkait menjalankan program SDG itu. Ya, makanya kalau di dalam program-program kita itu sebenarnya ada beberapa hal. Ya, misalnya kita bicara, mungkin ini nanti juga kita jalani dengan tempatnya Pak Dev ya, bahwa mungkin bisa kita akan buatkan yang secara DP itu lebih murah. Karena konsep berkelanjutan itu kan sebenarnya developer sudah menjalankan dengan katakanlah lah dengan lingkungan yang lebih tertata, dengan lingkungan yang mendukung ekologi, ekosistem yang baik, pengelolaan sampah yang baik,
penggunaan yang terkait dengan bahan-bahan material yang lebih bisa di recycle seperti itu, maka bank juga konsen di situ. Dalam hal ini saya Niaga juga konsen di situ. Makanya beberapa benefit bagi developer yang menjalankan itu kita ada, Pak Dev. Iya. Jadi sebenarnya kalau selama ini kita berterima kasih karena kita sudah bekerja sama begitu lama dengan Ciputra. Saya kenal Ciputra sendiri sejak saya di Papua nih. Oh iya. Sejak saya di Papua gitu, ada pameran rumah idaman di kampung halaman, kita undang Ciputra waktu itu, Citraland Manado ya. Nah, kerjasama ini akan kita teruskan lagi dengan program yang ini tadi, yang SDG tadi ya, yang berkelanjutan itu tadi. Nah, kita harapkan ini bisa menjadi sebuah pemicu ya, trigger ya. Apalagi sekarang Pak Dev kan tahu nih, anak-anak muda sekarang gimana coba konsep yang Pak Dev ketahui ini. Kalau saya lihat di sosial media kan nih, konsumen sekarang itu cenderung lebih memilih perumahan itu yang punya konsep lingkungan yang baik gitu-gitu. Gimana nih? Apakah memang terjadi seperti itu, Pak Dev? Ya memang kan beberapa, kalau zaman sekarang Pak ya, kan ada pergerakan tuh anak Gen Z ya. Ya Gen Z, orang bilang Gen Z, Gen Z. Ya, kalau Gen Z bukan alat ya. Ya, alat listrik gitu kan. Mengkotakan gitu. Gen Z itu ada satu komunitas Gen Z yang mereka tuh demo gitu. Demo artinya benar-benar melakukan demonstrasi gitu ya. Kenapa saya dilahirkan dengan kondisi dunia kayak gini? Kondisi gitu dunia yang polutannya tinggi. Mereka tuh udah ada pergerakannya. Jadi itu tuh tersebar, makanya kan kita banyak sekali aksi-aksi seperti grup Pandawa yang bersihin gitu ya. Nah, kalau di dalam bisnis properti kaitannya, kita nggak pointing at satu generasi sih Pak. Jadi kita diajarkan how to sell across generations sebetulnya. Jadi produk tuh nggak pointing at one generation. Jadi how to across all the generation. Berarti mulai dari misalnya tetap ke Gen X, semua, Gen Y gitu sampai dengan milenial sekarang sampai Gen Z yang ada. Kan sama dengan CIMB lah, beberapa produknya juga kan. Ya, kami punya produk-produk funding juga itu ngikutin across generation lah ya. Proses orang hidup ya. Proses orang hidup. Life cycle-nya. Cuman kita itu dalam bisnis harus ada value lah. Kan CIMB juga seperti Bapak create yang rumah balik tuh kampung halaman, orang-orang yang merantau bekerja di nun jauh di sana tidak ada kesempatan, tapi dia ada bisa milih untuk balik lagi kan. Nah, itu kan jemput bola, kreatif selling lah gitu ya, Pak. Betul. Nah, dalam halnya green itu juga ke teman-teman, karena kita menyadari Pak siklusnya bahwa di Gen Z ini nanti the next kita harus selling cross generation. Jadi the nextnya adalah mereka ada futures customer kita kan. Betul. Nah itu harus disiapkan. Jadi kita nggak main-main. Kalau tadi dibicara tentang green Pak, ada dua hal. Ada land development green. Itu kalau kita mau certified kan gini, kita mengatakan green tidak bisa semena-mena dari kita sendiri. Harus ada recognize, harus ada lembaga independen yang melakukan certified atas hal itu. Nah kita menggunakan Edge. Jadi dia afiliasinya World Bank Pak. Jadi jelas, jadi ada alat ukurnya. Nah yang kalau kita parameter di land, kan green tuh banyak Pak. Ada land development, lingkungan, itu parameternya banyak. Berapa jarak, intinya kalau yang land development itu adalah mengurangi carbon footprint. Artinya orang bisa berkendara pakai sepeda, bisa ada pedestriannya, atau bisa hanya berjalan kaki ke public transportation tuh bisa pakai jalan kaki. Itu banyak parameternya. Jadi yang kita fokus adalah yang menariknya yang pembiayaan dengan green mortgage oleh perbankan. Nah sampai saat ini yang saya lihat yang betul-betul committed, nggak hanya gimmick, itu adalah CIMB. Jadi benar-benar intuit sama si program ini tuh nggak karena kami pun sama, kami meluncurkan kurang lebih ada stok yang green building nih Pak ya, yang bisa mendapatkan insentif dari CIMB. Itu kurang lebih total tuh ada sebenarnya 70 miliar ready stock dan udah terabsorb itu kurang lebih hampir sepertiganya sudah terabsorb. Sepertiga. Nah memang masyarakat ini harus disadarkan dengan insentif yang kayak itu karena kalau green itu mereka masih merasa green itu adalah banyaknya pohon, suhu yang padahal bukan sekedar itu. Karena orang memandang hijaunya ya green adalah pohon gitu kan. Green itu adalah pohon gitu.
Padahal tidak sejauh itu green bukan hanya itu Bukan kan, hanya itu. banyak faktor juga. Misalnya kalau di CIMB Niaga juga kita juga mulai menerapkan kantor-kantor yang ramah terhadap lingkungan dengan memasang panel surya seperti itu. Kayak di Jogja itu kami udah memasang juga, kantornya sebagian listrik sudah disuplai oleh panel surya seperti itu. Dan memang sekarang itu kepedulian masyarakat khususnya itu, apalagi anak-anak Gen Z itu lebih banyak, mereka sangat peduli dengan hal-hal yang berbau tentang berkelanjutan tadi. Betul. Nah itu yang mungkin target market yang sama antara CIMB dengan developer. Jadi itu. Nah itu beberapa insentif Pak Dev itu kami berikan ya. Ya tadi saya ngomong kalau di dalam ketentuan regulator itu kan ada yang namanya uang muka, kan diatur tuh. Yeah. Nah, khusus untuk developer yang seperti developer Bapak itu kita memberikan keringanan di dalam uang muka. Betul. Ya, bisa dibuat seperti itu. Kemudian yang kedua, beberapa juga kita mencoba untuk memberikan insentif untuk menunjang kemudahan bagi orang yang berminat membeli di developer yang seperti yang peduli dengan itu. Caranya adalah dengan kita memberikan misalnya diskon terkait dalam hal ini administrasi, kemudian juga kita diskon misalnya terkait dengan biaya-biaya asuransi. Itu bagian dari kepedulian CIMB Niaga agar developer benar-benar mulai intens penuh kepada proses yang namanya membangun perumahan yang green. Betul. Seperti itu Pak Dev. Betul, Pak. Ini cocok kayaknya. Cocok banget. Jadi kita nyari yang di Semarang ini namanya apa Pak Dev tadi saya mungkin? Citraland BSB City. Citraland BSB City. Okay. Inner Court Series ya. Inner Court Series. Bahkan kita nanti the next-nya Pak, mungkin kita akan ngarah ke commercial. Karena di Jakarta sendiri itu kalau ada multinational company gitu kayak Apple gitu ya, Samsung itu kalau dia mau bikin sesuatu di Indonesia itu dia akan nanya buildingnya certified tidak. Okay. Nah kita lagi prepare, kita harus ready terhadap itu, gitu sih Pak. Jadi kedepannya tuh mungkin pelan-pelan semua akan sadar sih Pak. Ya betul. Nah, sekarang ini masyarakat sudah mulai sangat peduli di situ. Kalau kita lihat di sosial media, masyarakat itu sudah mulai bisa melihat hal-hal yang ini adalah memang kita peduli pada kehidupan kita di masa depan. Istilahnya kepada nanti keturunan kita di masa depan itu harusnya dapat menikmati hidup yang lebih bersih, lebih sehat, seperti itu sih Pak. Ini menarik sekali ya. Menarik sekali ya. Memang buat developer tuh ada cost untuk certified Pak. Tapi itu manageable lah. Itu setiap tahun harus certify atau hanya sekali proyek itu satu produk desain. Jadi awalnya tuh tidak submitnya itu dari mulai preliminary design Pak. Okay. Jadi jadi ada 3 yang dihitung, yang diukur. Yang pertama energi efisiensi, terus water use-nya. Okay. Yang ketiga materialnya Pak, carbon footprint materialnya 3 nih. Si edge ini cuman ngitung secara kan kadang green tuh kualitatif kan. Nah, kuantitatifnya harus dijaga tuh Pak. Jadi bukan hanya bicara kualitatif ya. Ya nggak hanya hijau, sejuk nggak gitu, tapi betul-betul dicek. Bisa terukur ya, misalnya dia akan melakukan pencemaran terkait karbon dioksida sebesar apa, itu harus terukur gitu ya. Gini menariknya, mereka udah punya data list sesimpel misalnya kita menggunakan toilet Pak. Kloset ya. Betul. Kloset itu kan Bapak kalau lihat ada yang tombolnya 2 yang buat ada yang pipis doang gitu ya. Pip, ya ada yang untuk pup, ada yang untuk pip. Itu salah satu green. Okay. Ada karena dia akan terjadi penghematan air khususnya. Pada saat kita melakukan yang besar, air yang dibutuhkan ya segitu. Begitu kecil kita menghemat air. Okay. Terus contohnya satu lagi material ya. Material itu bata merah bakar. Itu carbon footprint tinggi Pak, karena Pak ada pembakaran kan. Beda dengan bata ringan yang manufacturing. Maksudnya kayak sekarang ini perumahan kan menggunakan bata dari tanah liat yang kemudian harus dibakar, menimbulkan emisi karbon dan segala macam. Sekarang lebih menggunakan bahan-bahan yang lebih ramah. Karena kan ada pengiriman itu dihitung Pak. Mereka punya list datanya. Jadi kalau kita menggunakan material ini, mereka punya kriteria. Jadi minimum efisiensinya harus 20% semua rata-rata. Efisiensi energinya, 20% di water use-nya, 20% di material. Betul. Jadi kalau di water use yang tadi, kalau di energi itu kayak bukaan harus
ventilasi agak gede sehingga airconnya tidak harus dipakai. Betul. Yang kedua tuh penerangan pakai alami. Alami, betul. Nah, kita kalau bisa pakai panel surya gitu. Itu lebih baik. Jadi ada tingkatan, Pak. Ada yang certified, terus ada yang sampai ke limitasinya net zero carbon footprint. Jadi itu tinggi sekali. Oke. Nah, kita certified aja dulu. Nah, dari 3 tipe yang kita submit, itu tuh ini nggak masuk, ganti. Kita tuh setahun lah. Jadi nggak main-main, setahun kita submit desain green ini, mengganti, berubah bukaan dan sebagainya, mereka assessment gitu ya. Akhirnya kita certified di atas yang semuanya itu rata-rata untuk water use-nya itu di atas 25%, bahkan material itu bisa 68, Pak. Jadi tinggi, udah efisien sekali. Sangat efisien. Efisien. Dan mereka mengeluarkan lagi komparasi yang mudah dibaca oleh konsumen. Contohnya, 1 bulan itu bisa menghemat 1,2 juta dari penggunaan. Jadi sebenarnya komparasi itu bisa dihitung secara amount absolutnya. Ya. Jadi dari penggunaan air dia nggak harus bayar pam misalnya. Pamnya 1 juta jadi PLN-nya dia nggak perlu berapa. nyalain lampunya, nyalain AC-nya gitu ya. Oke. Jadi secara berkelanjutan bagi pembeli misalnya, kalau dia beli sekarang nih melalui KPR Semiaga, dia akan lebih banyak berhemat ya sebenarnya. Secara long lastingnya ya. Yeah. Okay. Setaranya kalau dikonversi lagi yang lebih seksi mereka sendiri edge-nya yang bikin lebih seksi lagi. Kalau dikonversi jadi pohon penghematan 1,2 itu bisa 10 pohon sama dengan 10 pohon sebulan. Gitu ya. Tahun lalu kalau tidak salah CIMB juga kalau Pak Desta baca ya waktu kita juga grand financing kita salah satu kita juga menyumbang setiap pembelian melalui developer yang menjalankan program SDG ini kita waktu itu menyumbang 1 pohon ya kepada salah satu yayasan gitu untuk mendukung program. Walaupun di internal juga kita sebenarnya banyak sekali program-program yang kita jalani untuk mendukung ini. Tapi khusus untuk kerjasama sangat menggembirakan nih. Banget Pak. Ini kalau tahu Ciputra peduli, saya Niaga peduli, rasanya kita harus sering-sering berjumpa nih. Ini keren sih program. Bahkan kalau di produk kami Pak, itu kan yang certified. Saya ke tim tuh bahkan sampai ke tim eksekutor di projectnya itu nggak mau cuman gimmick di atas kertas. Jadi kita cek lagi humidity yang di luar edge. Artinya cross ventilationnya kita tambahkan sendiri. Iya. Yang ketiga ada tambahan lagi tentang consumer behavior. Jadi kan banyak teori yang mengatakan dari Jerman tuh yang revolusi industri kan udah 4.0 kan, 4.0. Nah, tapi yang menarik dari Jepang respon kan. Betul. Dari Jepang tuh ngerespon di society-nya udah 5.0. Jadi orang tuh udah kebalik, udah butuh green, udah butuh kesehatan. Betul. Nah, kita adapt itu. Jadi rumahnya nggak dihabisin, Pak. Jadi ada communal space atau inner court yang kita bilang inner court di mana ruang untuk sehat, activity outdoor yang kalian masih bisa menghirup udara oksigen bagus, hasil tadi dari pepohonan tadi di dalam rumah. Itu sih Pak. Luar biasa nih Pak. Itu merespon itu. Dan moga-moga kita bisa lebih intens di dalam kerjasama nih ya Pak ya. Banget Pak. Karena Bank Niaga mendorong ke situ, benefit bagi stakeholder juga, end user juga akan dapat benefit. Dan secara hidup berkepanjangan, hidup panjang dengan tinggal di rumah yang memang ramah lingkungan segala macam kan akan menunjang secara kualitatif kehidupan kita ya. Betul. Hidup yang lebih berkualitatif. Betul. Dan program ini tuh nggak semua bank Pak. Jadi kalau teman-teman yang nonton ya, jadi kalau misalnya ada produk dengan produk ya Pak. Produk A tapi dengan produk green itu insentifnya lebih banyak ya Pak ya. Jadi dari average yang di offering sama perbankan dia dapat tambahan lagi kan. Dia tambahan dia lebih. Mendapatkan benefit dalam hal ini dari CIMB Niaga. Iya. Tentu saja juga dengan produk-produk CIMB Niaga ada produk dan kita juga punya beberapa produk yang sebenarnya sangat bisa diandalkan ya, sangat bisa dipakai yang lebih efisien. Misalnya kita punya KPR ekstra manfaat segala macam. Itu bisa dipakai untuk itu. Selain nanti memang benefit yang saya sebutkan tadi, dia bisa hanya dengan DP yang minim dia mau mengajukan, kemudian dia juga mendapatkan insentif diskon seperti itu Pak Dev. Kemudian mungkin juga nanti dia akan mendapatkan seolah-olah secara cash dia dapat ya, tapi secara jangka panjang pun dia mendapatkan benefit yang mungkin
lebih mahal, kan orang sakit tuh selalu lebih mahal untuk berobatnya dibandingkan mencegah sakit. Dan dengan tinggal di BSP diharapkan tentu saja akan hidupnya menjadi lebih sehat, lebih berkualitas dan segala macam. Mungkin terakhir sebelum kita akhiri ada yang mau disampaikan Pak Dev? Mungkin gimana selama ini sama CIMB Niaga khususnya di Kota Semarang? CIMB number one di 2025 itu mortgage nomor satu dari yang KPR melalui CIMB di proyek saya di proyeknya Bapak. Terima kasih Pak kepercayaannya dari sebenarnya. Ini sebuah kebanggaan bagi kami dipercaya oleh developer dari timnya Bapak. Ya. Mungkin ini juga yang perlu terus kita tingkatkan. Tahun ini kami harapkan juga kami jangan menjadi nomor 2 ya. Mempertahankan kan susah ini. Dengan kita ketemu hari ini mungkin dengan pertemuan berikutnya kita dapatnya benar-benar yang banyak. Yang tanya apa? Keuntungan membeli rumah konsep green. Tadi Bapak apa saya? Oh saya. Silakan. Itu tadi Pak ada pertanyaan katanya ada pertanyaan begini. Keuntungannya membeli rumah yang konsep green bagi nasabah ya. Dalam hal ini nasabah kan end user itu apa Pak dari sisi developer? Kalau dari sisi bank kan saya sudah sebut tadi ada pembiayaan yang ada diskon-diskonnya, kemudian mungkin ada keringanan dalam uang muka. Nah, kalau dari sisi developer rasanya udah dijelasin, tapi mungkin perlu dijelasin lagi nih Pak Dev. Ya, oke. Saya coba simplify keuntungannya ya. Beberapa poin aja. Yang pertama di depan. Di depan tadi ini bahkan ada permennya sih. Ada permennya segala bahwa semua produk green itu akan di-support sama pemerintah sama dan perbankan sama perbankan. Jadi dari regular price yang ada di pasaran terkait dengan mortgage itu dapat lagi tuh teman-teman insentif. Itu aja udah poin plus tuh. Yang nggak bisa didapat kalau produknya nggak green. Betul. Mengatakan green dari siapa? Perbankan kayak CIMB tuh kemarin Mbak Putri ya. Pak Desap ada sertifikatnya karena kami diminta nggak bisa dong. Kami mengklaim ya. Jadi saya kirim submit ini CIMB ini secara ketentuan harus certified. Kita kasih. Itu yang pertama, dapat pricing yang insentif tambahan. Betul. Yang kedua, karena kita mendesain produk ini adalah kita belajar dari pandemik di mana butuh ruang-ruang, Pak. Ya, butuh ruang untuk tadi karena kan butuh ruang di area dalam kesehatan yang langsung udara terbuka dan lain-lain. Yang ketiga, tadi yang udah dijelaskan bahwa AIDS sebagai yang memberikan sertifikat itu mengukur, bahkan bisa 1 bulan itu ini potensi keuntungan ya. Kadang-kadang kan kita bisa merasa untung ketika kita menerima uang, atau juga kita bisa menerima kerugian kalau kita juga kehilangan. Tapi ini namanya opportunity. Peluang. Edge mengatakan itu sama dengan per bulannya satu tipe aja katakanlah itu di 1,6 juta lah, 1,6 juta efisiensi secara per bulan. Value-nya ya kalau secara value dari water use, energi efisien sama material. Nah yang penting juga banyak material yang kita reduce carbon footprint-nya kita pilih teman-teman. Jadi itu juga banyak material-material yang buat kesehatan tuh baik. Itu tuh jadi di proyek kami saya tidak pengen green itu hanya gimmick marketing. Ini green, ini lingkungan green, tapi green karena hijau pohon. Green karena hijau pohon. Itu bukan hanya itu. Itu oke ya Pak, tapi kita terukur. Jadi tadi ada 3 poin keuntungan teman-teman ngambil itu dan long lasting. Ibaratnya beli rumah seperti beli mobil listrik. Betul. Gitu lah ya Pak ya. Jadi long lastingnya diukur lebih murah mungkin gitu ya. Itu juga keuntungan dari sisi developer ya. Dan itu juga keuntungan juga dari sisi ini artinya dengan customer yang sekarang lebih peduli lingkungan. Ini loh developer yang peduli pada lingkungan. Tadi disebutkan benefit dari sisi ini, tapi dari sisi perbankan juga ada benefitnya nih Pak Dev. Nah, bagi end user, bagi teman-teman yang pengen beli rumah di developer misalnya, rumah ini harganya naik terus nih, ya kan? Apalagi rumah dengan konsep yang sebagus ini, yang sebaik ini, di mana yang memiliki konsep yang berkelanjutan, memperhatikan lingkungan itu saat ini mungkin harganya segini. Nah,
teman-teman bisa menggunakan dengan KPR CIMB Niaga dalam hal ini. Karena hanya dengan DP, misalnya DP yang lebih murah, teman-teman bisa langsung beli sekarang. Karena kalau teman-teman kemudian menunggu dulu prosesnya, maka yang terjadi adalah harga itu akan naik terus. Kita kan tidak tahu, belum pernah saya melihat ya Pak Dev ya, ada rumah yang tahun ini 100, tahun depannya jadi 50 itu ya, kecuali memang ya karena kena musibah. Tapi kan konsep Ciputra itu kan berkembang dan bertumbuh ya kan. Sehingga kalau teman-teman memang saat ini memiliki dalam hal ini belum siap untuk cash, maka CIMB Niaga, Bank CIMB Niaga memiliki produk KPR yang teman-teman bisa pakai sebagai alternatif untuk memiliki rumah di Citraland. Seperti itu sih kalau dari kami, Pak. Mantap. Terima kasih Pak Dev waktunya. Sama-sama. Ini pembicaraan Pak singkat Endar. yang menurut saya memberikan insight ya. Saya juga ternyata konsep ini benar-benar berjalan. Ternyata Ciputra peduli pada konsep perumahan yang green home segala macam, dan CIMB juga ini kayaknya kita ketemu dan kita harapkan sinergi ini terus berlanjut. Ya Pak Dev ya. Siap Pak Endar. Jadi teman-teman, kapan lagi beli rumah tapi kita berkontribusi buat planet kita ini. Planet kita, untuk planet kita lebih hijau. Itu misi terakhir dari Itu kami. misi terakhir. Terima kasih Pak Dev. Waktunya sangat memberikan enlightenment, pencerahan bagi kami. Terima kasih.